Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. 4 kesulitan seseorang yang mempunyai dosa terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Tentu sebagai muslim kita bahagia dan bersyukur dengan kenyataan bahwa Allah telah menjadikan kita muslim. Sekarang apa bedanya keyakinan Islam dengan keyakinan lain di dunia? Pertama, ini membebaskan kita dari keputusasaan. Kita tahu bahwa Allah memaafkan hambanya, jadi kita tidak terlalu terbebani oleh perasaan akan dosa. Kita tidak dapat mengubah jam sejarah. Kita tidak dapat membalikan waktu, tetapi kita dapat kembali kepada Allah dan memohon ampunannya. Namun berbeda dengan kita sebagai makhluknya, tidak seluas itu kasih sayangnya. Kita tidak segampang itu untuk bisa memaafkan. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf dan memaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengajari umatnya untuk menahan diri, jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah SAW tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia jauh lebih berat dan susah. Belum lagi jika kita tidak merasa bersalah, tapi orang lain memendam kesal kepada kita. Mengetahui diri kita salah saja, kita masih enggan minta maaf, apalagi tak merasa bersalah sama sekali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulanlah seorang wanita rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Para sahabat berkata lagi, Fulanah lain hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah penghuni surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini merupakan contoh nyata seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Lidahnya selalu membawa goresan luka di tetangganya. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika diceritakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja, hanya menjalankan sholat wajib dan bersedekah ala kadarnya, tapi lisannya tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surga. Jika dipahami secara mendalam, hadis ini sedang berbicara tentang keadilan. Wanita itu memenuhi kewajibannya sebagai seorang hamba dengan melaksanakan perintahnya, yaitu sholat wajib. Juga memenuhi hak-hak orang dengan tidak pernah menyakiti perasaan mereka dengan lisannya.
Berbeda halnya dengan cerita pertama. Ia memang berhasil memperbanyak amalannya dengan sholat malam, puasa, sedekah, haji, dan amal-amal baik lainnya, tapi gagal memenuhi hak-hak orang lain dengan selalu menyakiti perasaan mereka. Padahal hak-hak orang lain tidak kalah kedudukannya dengan ibadah ritual, karena keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan dasarnya terletak pada penyelesaiannya. Berdosa kepada Allah bisa diselesaikan dengan sederhana. Cukup memohon ampunan, bertobat, dan Allah akan mengampuninya karena Dia adalah At-Tawwab Ar-Rahim, Maha penerima tobat lagi Maha pengasih. Tapi dengan manusia sangatlah rumit. Ada beberapa kesulitan yang harus dimengerti terlebih dahulu. Yang pertama, ketidaksadaran manusia akan kesalahannya. Setiap manusia dengan bawaan lahir dan budayanya memiliki standar dan sudut pandang yang berbeda-beda tentang sesuatu hal. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan nilai moral. Moral yang sedang kita bicarakan di sini adalah cabang bukan akar, karena secara umum manusia memiliki akar atau dasar nilai moral yang sama. Contohnya, memukul orang tua adalah perbuatan amoral, tapi cabangnya berbeda-beda karena terkait dengan budaya. Misalnya, bagi masyarakat A, menyentuh kepala itu tidak sopan, tapi berbeda dengan masyarakat B, menyentuh kepala itu biasa saja. Ini tentu menjadi masalah. Tapi perlu diingat, ini sekedar contoh rumitnya standar benar dan salah di antara manusia. Artinya, manusia sering tidak merasa dirinya telah menyakiti perasaan orang lain. Padahal ketersakitan itu akan mendapatkan haknya di akhirat kelak. Berbeda ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, karena Allah sudah mengampuni terlebih dahulu kekeliruan, kelupaan, dan keterpaksaan hambanya yang tanpa disengaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kekeliruan, kealpaan, dan apa yang dipaksakan atas mereka." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kedua, keengganan atau gengsi meminta maaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang mengetahui kesalahannya tapi tidak pernah meminta maaf karena gengsi. Di permukaan ia mencitrakan diri sebagai orang yang benar dan tidak bersalah, tapi dalam hatinya tetap ia tahu bahwa ia bersalah. Inilah kesulitan lain yang sukar diatasi oleh manusia. Karena orang di tipe ini tahu bahwa ia berdosa, tapi kegengsian menghalanginya untuk meminta maaf. Ketiga, menganggap sepele kesalahannya pada orang lain. Kesulitan tipe ini tidak jauh berbeda dengan yang kedua. Perbedaannya cuma terletak pada asalnya. Jika tipe yang kedua berasal dari gengsi, tipe ini berasal dari anggapan tidak penting, sehingga membiarkannya mengalir seperti air tanpa merasa perlu untuk mengucapkan kata maaf. Anggapan seperti ini bisa jadi karena pengetahuan agama yang kurang, sehingga tidak tahu bahayanya membawa dosa, menyinggung orang lain, atau menyinggung perasaan orang lain di akhirat. Keempat, belum tentu mendapatkan maaf. Ini kesulitan yang tidak bisa dipandang remeh. Tidak semua orang mudah memberi maaf, tapi paling tidak bagi orang yang telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf, ia mendapatkan pahala karena telah mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Kata Syekh Al-Jarqoni dalam Syarah Al-Mutawa mengutip ucapan Imam Ibnu Ruslan, jika salah satunya berusaha berdamai dengan lainnya tapi tidak diterima, maka orang yang berusaha berdamai itu diampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita harus mulai mengingat-ingat kembali kesalahan kita, kehilafan kita. Lalu kita meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti satu persatu. Jika ada yang belum berkenan memaafkan, kita jangan berhenti memintanya sembari berdoa kepada Allah agar hatinya dilapangkan.
Jadi jangan sakiti sesamamu. Mohon maaflah dan berilah maaf kepada siapapun yang memintanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.